Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Fatur Rahman dari kelas penjelas 2019A, NIM 198022. Di mata kuliah PPJ ini dengan dosen Bapak Pugo Satya Hasmara, saya akan memenuhi tugasnya, yaitu membuat video tentang materi yang sudah diserahkan oleh dosen pengampu saya yang bernama Bapak Pugo Satya Hasmara. Untuk yang pertama yaitu pengertian perencanaan belajar. Perencanaan belajar merupakan catatan-catatan hasil pemikiran awal seorang guru sebelum mengelola proses pembelajaran. Jadi di sini seorang guru itu harus pintar-pintar untuk menyusun rencana untuk belajar bagi siswa tersebut, agar tujuan belajar yang disepakati sejak awal itu dapat terwujud dengan mudah dan maksimal. Dan peranan perencanaan belajar ini sangatlah penting bagi sebuah pembelajaran. Ketika perencanaan pembelajaran ini baik, bisa dipastikan proses pembelajaran juga ikut baik. Dan yang kedua yaitu penyusunan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidik. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Atau bisa juga disebut KTSP ini merupakan bagian dari proses pembelajaran yang di situ isinya lebih rinci terkait tujuan, isi, dan pelajaran dan bahan pelajaran. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Yang ketiga, saya akan menerangkan tentang pengembangan silabus. Silabus, apa itu silabus? Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok pada pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan alat belajar. Landasan pengembangan silabus, ada dua landasan dari pengembangan silabus, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 17 Ayat 2. Dan yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 yang tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 20. Prinsip pengembangan silabus yaitu ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual, kontekstual, fleksibel, dan menyeluruh. Dan yang keempat, pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus. Fungsi rencana pelaksanaan pembelajaran dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana pembelajaran sehingga dapat berfungsi sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan efektif dan efisien. Dan yang kelima, indikator dalam pengembangan KTSP. Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan fungsi indikator sebagai berikut. Yang pertama, pedoman dalam mengembangkan materi belajar. Dua, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Dan yang terakhir yaitu pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini saya juga masih belajar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.